Orang-orang yang bisa konsisten menunaikan ini, maka kami lekatkan hidayah pada mereka. Lekatkan. Kalimatnya menggunakan ala. Kalau hidayah Allah sampai dalam tubuh kita, maka Masya Allah, wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang paling bahagia dalam kehidupannya. Karena semua perangkat tubuhnya hanya akan hadir mengerjakan yang baik-baik. Ya. Mabit, akar katanya, itu ada turunan yang melahirkan kata baik tadi dari bahasa. Bata yabitu baitan nabit. Bait itu tempat menetap, tinggal. Makanya antum tinggal di rumah disebut dengan bait. Ada dua tempat disebutkan dalam bahasa Arab. Satu manzil, dua bait. Kalau disebutkan manzil, itu umumnya itu untuk singgah. Ya, misal duta besar, dia punya tempat di setiap negara yang tidak permanen. Maka disebut dengan manzil safi, tempat sementara. Ya, di situ yang kalau tugas berpindah, dia ikut pindah. Rumahnya tidak ikut dan fasilitasnya nggak ikut. Awas ya, jangan sampai pejabat tinggal satu tempat rumah dinas, begitu keluar dari situ perangkat dinas ikut dibawa. Nah, tidak. Makanya kalimatnya manzil di situ, bukan bait. Yang lebih tepat itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau bait, nah itu makanya istiqrar, tempat menetap yang cukup agak panjang masanya. Ya. Permanen sih tidak, karena saat kita meninggal kita tinggalkan juga. Ya. Nah, cuma tempatnya itu sifatnya lebih panjang dibandingkan dengan yang pertama. Karena itulah tinggal di tempat yang lebih panjang, yang lebih luas, lebih permanen dalam ukuran dunia, itu selalu melahirkan kesan-kesan tersendiri. Antum tinggal di rumah, menetap di situ. Ketika kunjungan ke tempat lain, suasana rumah selalu terbawa. Ingat rumah, ingat makanannya, ingat segalanya, ingat aktivitasnya. Bahkan kadang-kadang kesan itu ingin ditampilkan ketika Anda berpindah tempat. Itulah bait. Rumah Allah itu disebut dengan bait. Bahkan ketika Ka'bah pertama kali dibangun, itu baitnya bait. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97-nya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Ka'bah, area sekitarnya disebut dengan bait. Area sekitarnya adalah masjid. Karena itulah para ulama menyebut baik Ka'bah ataupun setiap masjid itu baitullah. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika menyebutkan masjid dalam Al-Quran, sering dirangkai setelahnya, mudhaf ilaihnya dengan kalimat Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Masjid-masjidnya Allah, baitullah. Quran surah ke-9 ayat ke-18. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Sungguh yang memakmurkan masjid-masjid Allah, baitullah. Silakan antum bawa. Bukankah saat Anda ke Baitullah di Mekah sekitaran Ka'bah ada kesan tersendiri? Begitu Anda ke situ, balik kemudian ke tempat masing-masing, cerita tentang kesannya. Selalu terbawa auranya. Demikian ketika Anda mabit, mengadakan kegiatan untuk menyesuaikan dengan kesan di rumah Allah. Antum tinggal sementara di masjid, antum beradaptasi dengan masjid. Nah, suksesnya antum mabit itu ketika keluar dari masjid, maka menyebarlah kemudian suasana masjid dalam kehidupan Anda. Ya, bagaimana Anda masuk ke masjid tenang, keluar dari masjid mengerjakan aktivitas terbawa ketenangan itu. Anda di masjid terlatih untuk zikir kepada Allah, maka suasana zikir dibawa. Saat kerja Anda ingat dengan Allah, di rumah tangga Anda ingat dengan Allah, berjalan Anda ingat dengan Allah. Itulah hakikatnya ketika Anda ingin mabit, Anda menepikan sementara dunia, fokus pada kepentingan akhirat. Nah, nuansa akhirat ini dibawa kemudian setelah keluar dari masjid untuk mengikuti aktivitas dunia kita. Itu yang dimaksudkan. Demikianlah Syekh Sya'rawi mengatakan dalam paparan tafsirnya, jika ada tempat yang diistimewakan dalam Al-Quran, atau waktu yang disebut spesial dalam Al-Quran, maka tempat dan waktu itu bukan untuk dikultuskan, atau sekedar diramaikan di tempat dan waktu itu, tapi supaya aura di tempat dan waktu itu menyebar ke setiap tempat dan setiap waktu. Ramadan saat diistimewakan oleh Allah, bukan kita untuk kultuskan Ramadannya dan meramaikan saat Ramadan saja, tapi supaya suasana Ramadan yang dilatih kita selama 29 sampai 30 hari itu menyebar ke setiap waktu.
Disuksesnya orang Ramadan, bagaimana setelah Ramadan setiap harinya seperti keadaan Ramadan. Ke masjid tetap rajin, baca Quran tetap rajin, sedekah tetap rajin. Nah, antum yang tadi mabit pun, teman-teman sekalian, termasuk kita yang biasa ke masjid, keberhasilannya membawa suasana masjid dalam lingkup ibadah, dalam turunan kehidupan kita. Makanya mohon maaf, ahli masjid itu ketika masuk kantor, Masya Allah, suasana masjid terbawa, merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah. Karena itu sering saya katakan, mustahil tangannya itu bisa berbuat maksiat. Karena malu, ahli masjid kok tanda tangan proyek yang tidak jelas. Ahli masjid terima hal yang tidak baik. Karena seketika dia akan lakukan, Masya Allah, dia sadar, Allah Subhanahu Wa Taala melihat dia, ada aura tersendiri. Karena itulah orang-orang yang rajin ke masjid, rajin memakmurkan masjid Allah, maka Allah jamin kemudian hidayah Allah akan melekat dalam dirinya. Perhatikan kalimat Qurannya. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang-orang ahli masjid itu yang dia kerjakan ke masjidnya karena iman kepada Allah. Karena ke masjid itu antum gak dibayar. Urusan akhirat, yaumil akhir. Demi Allah saya katakan, lihat apa bedanya dalam Islam dengan di non-muslim. Kenapa tempat-tempat ibadah umumnya di non-muslim itu kosong? Karena kebanyakan jiwa mereka itu terlekat dengan materi. Kalau saya ke situ dapat apa? Antum beda. Antum tuh ke masjid bukan cari materi. Antum ke masjid itu mencari akhirat Anda. Demi Allah saya katakan, kalau orang ke masjid mencari materi, kosong masjid. Kosong. Termasuk antum. Mau taklim, nyari sarapan atau nyari ilmu? Lihat. Lihat baik-baik. Jadi kalau kita arahkan kepada urusan materi, satu akan rugi, kedua suasana masjid pasti akan beda. Tapi lihat, ketika seseorang datang ke masjid, termasuk ustaz, sama antum ke masjid, mau ngajar, mau nyari amplop. Itu masalahnya. Kalau seorang pengajar hanya mencari-cari kepentingan dunianya saja, maka Masya Allah, dia hanya akan memetakan sesuai dengan urusan dunianya. Saya kemarin dari Lampung, dapat laporan dari Lampung, Masya Allah ada undangan, seorang ustadz datang, kemudian mengisi, jamaahnya juga pada datang, pulang-pulang, bukan cuma pulang seperti petak-intaknya di bawah isinya semua. Luar biasa. Saya kembalikan ke sini teman-teman, orang-orang yang kemudian lekat dengan masjid, wa aqamas shalah, dia berusaha mengisi dengan salat di masjidnya. Wa ataz zakat, kalau dia kemudian punya kepentingan untuk bersedekah, zakat dia keluarkan. Kalimat dibuka dengan kalimat sedekah namanya. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara, dengan nilai kebaikannya. Dia keluarkan zakatnya, kalau ada infaknya. Walam yakhsha illallah, kepentingannya hanya karena Allah, tidak takut dengan siapapun, jalan dia ke masjid. Perhatikan baik-baik. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang berangkat ke masjid, malam berangkat, tidak takut dengan suasana, yang penting Allah, Allah, Allah. Maka orang ini kami akan lekatkan dengan hidayah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahkan kalau lekat ibadahnya semakin kuat, salat tadi dikerjakan, zakat turunannya infak dikerjakan, qiraah Quran dikerjakan, maka pindah ayatnya dari sini ke Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Naik statusnya dari ahli masjid jadi ahli takwa. Siapa ahli takwa ini? Bagaimana bisa memahami itu? Baca ayat 3 sampai 5-nya sehingga tidak terputus di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman, tunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Pekerjaannya dikerjakan untuk urusan akhiratnya, ahli masjid. Lihat ayat 5-nya. Ulaika ala hudan. Orang-orang yang bisa konsisten menunaikan ini, maka kami lekatkan hidayah pada mereka. Lekatkan. Kalimatnya menggunakan ala. Ini ada gelas. Di atas meja. Ini di mana gelas itu? Di atas meja. Apa perbedaan yang pertama dengan yang kedua? Satu di atas, kedua menempel. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang berada di atas tapi masih ada jaraknya, itu disebut fauqa namanya. Fauqa. As-sama' fauqal ardi. Langit di atas bumi, karena langitnya nggak nempel dengan bumi. Ada jarak. Tayyib. Al-kub anil maktab, bukan fauqa. Ini gelas sekarang di atas meja, cuma nempel ke meja. Nah, perhatikan kalimat Qur'annya. Ulaika ala, menggunakan ala.
bukan fauqa. Ini ingin memberikan kesan bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas tadi, apalagi dikerjakan di rumah Allah dengan mabitnya tadi, maka ala hujan, hidayah Allah nempel dalam kehidupannya. Jadi ketika melihat, Allah memberi petunjuk pada penglihatannya. Melihat yang tidak baik, dia palingkan. Ketika mendengar, Allah berikan hidayah pada telinganya. Yang tidak baik, gak bisa dia dengar. Yang baik-baik, baru masuk. Allah berikan hidayah ke tangannya. Maaf. Yang tidak baik, gak bisa bergerak. Yang baik-baik, baru dikerjakan. Allah berikan hidayah pada kakinya. Ketika melangkah, dibimbing Allah. Langkah yang tidak baik, gak akan dia lakukan. Makanya keluar dari masjid pun, mustahil dia langkahkan kaki kanan. Mustahil yang kanan, pasti kiri. Silakan antum cek. Begitu keluar, pasti kiri. Begitu kanannya masuk, dia akan balikin lagi seperti ini. Kirinya yang dia keluarkan. Kenapa? Hidayah Allah sampai di kakinya. Kalau hidayah Allah sampai dalam tubuh kita, maka Masya Allah. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang paling bahagia dalam kehidupannya. Karena semua perangkat tubuhnya hanya akan hadir mengerjakan yang baik-baik. Ya. Maksud saya, coba dites. Mabitnya antum malam itu menghasilkan nilai-nilai itu atau tidak. Jadi kalau Anda sudah tinggal di masjid, kemudian keluar dari masjid ujung kepala sampai kaki masih kotor perilakunya, Masya Allah, Anda mesti ke rumah mana lagi untuk menjadikan Anda baik. Tapi anehnya begini, dari sekian orang yang hidup, Anda yang terpilih untuk mabit di masjid. Itu tandanya Allah ingin merubah Anda menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Kalau sudah dikirimkan sampai ke rumahnya, Anda belum tergerak jadi baik, Anda mesti kemana lagi teman-teman sekalian. Jelas ya?